Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Rini Kustanti dengan nomor NIM 195221167, yang kedua Lisa Bella Novitasari dengan NIM 195221171, dan juga Miftah Dwiqa Putri dengan nomor NIM 195221175. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem perhitungan biaya untuk produk gabungan. Di sini nanti kita akan membahas yang pertama yaitu pembahasan pengertian produk gabungan. Yang kedua biaya gabungan, joint cost dan titik pemisah atau split of point. Yang ketiga akuntansi untuk produk sampingan dan yang terakhir yaitu akuntansi untuk produk utama. Yang pertama yaitu mengenai pengertian produk gabungan. Nah, apa itu produk gabungan? Produk gabungan atau joint product adalah beberapa produk yang dihasilkan secara simultan atau bersamaan melalui satu atau serangkaian proses produksi, yang mana setiap produk yang dihasilkan akan mempunyai nilai yang sesuai dengan hasil pemrosesan. Produk dikatakan bersifat simultan karena proses produksi menghasilkan semua produk, atau produk utama maupun produk sampingan. Kemudian, ada beberapa karakteristik dari produk gabungan. Yang pertama, yaitu produk utama merupakan tujuan utama pengelolaan produk. Yang kedua, harga jual produk utama relatif lebih tinggi daripada harga jual produk sampingan. Yang ketiga, dalam pengelolaan produk gabungan tidak dapat dihindari untuk tidak menghasilkan produk sampingan. Selanjutnya, biaya gabungan atau joint cost dan titik pemisah atau split of point. Biaya gabungan adalah biaya-biaya yang timbul dari proses produksi secara simultan atau atas berbagai produk sampai dengan titik pemisah, yang mana pada titik ini setiap produk secara individual dapat diidentifikasi. Split of point adalah saat di mana produk-produk tersebut dapat diidentifikasi atau dipisah ke masing-masing produk secara individual. Dilihat dari gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa produk bahan mentah tersebut dapat diidentifikasikan atau dipisah ke produk secara individual, yaitu produk A dan produk B. Di mana setelah split of point atau titik pisah tersebut dapat dijual pada titik pisah atau secara langsung, dan dapat juga dijual setelah pisah atau setelah proses lebih lanjut untuk mendapatkan produk yang lebih menguntungkan. Biaya yang dikeluarkan untuk proses produk lebih lanjut disebut biaya proses lanjutan atau biaya setelah titik pisah atau severable cost. Akuntansi untuk produk sampingan. Di produk sampingan yaitu produk yang berasal dari proses produksi secara simultan, namun nilainya relatif kecil dibanding dengan produk utama. Produk sampingan ini ada dua metode. Metode yang pertama yaitu metode tanpa alokasi biaya, dan yang kedua yaitu metode dengan alokasi biaya. Metode tanpa alokasi biaya. Metode ini menentukan perlakuan terhadap hasil penjualan produk sampingan. Dalam metode tanpa alokasi biaya terdapat dua jenis metode. Metode yang pertama yaitu metode penjualan atau pendapatan kotor. Metode yang kedua yaitu metode penjualan atau pendapatan bersih. Di metode penjualan pendapatan kotor, seperti contoh yaitu PT Makmur Abdi sebagai perusahaan yang menghasilkan produk utama dan produk sampingan. Berikut biaya gabungan untuk bulan Agustus tahun 2010. Total produksi 20.000 unit sebesar 40 juta. Penjualan produk utama ada 15 unit, per unitnya 3.000, jadi 15 unit dikali 3.000 sama dengan 45 juta. Penjualan produk sampingan sebesar 3,5 juta. Biaya admin dan pemasaran produk utama sebesar 4.250. Persediaan akhir sebesar 5.000 unit dikali 2.000.
sehingga besarnya persediaan akhir 10.000. Metode penjualan atau pendapatan kotor itu ada 4 jenis. Yang pertama, penjualan produk sampingan sebagai penambah pendapatan non-operasional. Di sini jurnalnya yaitu kas atau piutang usaha sebesar 3.500.000 dan pendapatan non-operasional dikredit 3.500.000. Untuk menghitung laba bersihnya yaitu penjualan sebesar 45 juta dikurangi beban pokok penjualan sebesar 30 juta dan menghasilkan laba kotor sebesar 15 juta. Kemudian laba kotor dikurangi beban operasional sebesar 4.250.000 dan menghasilkan laba operasional sebesar 10.750.000 dan kemudian laba operasional dikurangi pendapatan atau beban non operasional yaitu sebesar 3.500.000 sehingga menghasilkan laba bersih sebesar 14.250.000. Cara ini memiliki keunggulan yaitu sederhana dan mudah digunakan namun tidak menyelenggarakan akuntansi atas persediaan produk sampingan sehingga perusahaan perlu menyelenggarakan akuntansi atas persediaan produk sampingan. Dengan contoh sebagai berikut. PT Makmur Abadi memiliki persediaan produk sampingan sebesar 4.900.000. Didapat dari 12.250 unit dikali 400 dari saldo persediaan produk tersebut. Terjual sebanyak 10.000 unit dengan harga jual 350 per unit di periode yang sama. Kemudian jurnal dalam pencatatan nilai persediaan produk sampingan yaitu persediaan produk sampingan di debit sebesar 4.900.000, pendapatan non operasional di kredit sebesar 4.900.000. Kemudian jurnal dalam penjualan produk sampingan yaitu kas atau piutang usaha di debit sebesar 3.500.000, pendapatan non operasional di debit 500.000, persediaan produk sampingan di kredit 4 juta. Jenis yang kedua yaitu penjualan produk sampingan sebagai penambah pendapatan penjualan. Yang jurnalnya yaitu kas atau piutang usaha di debit sebesar 3.500.000, pendapatan penjualan di kredit sebesar 3.500.000. Selanjutnya, untuk menentukan laba bersih yaitu penjualan bersih sebesar Rp48.500.000 dikurangi dengan persediaan akhir sebesar Rp30 juta sehingga menghasilkan laba kotor sebesar Rp18.500.000. Laba kotor kemudian dikurangi dengan beban operasional sebesar Rp4.250.000 sehingga menghasilkan laba bersih sebesar Rp14.250.000. Jenis yang ketiga yaitu penjualan produk sampingan sebagai pengurang beban pokok penjualan dengan jurnal yaitu kas atau piutang usaha di debit sebesar Rp3.500.000, beban pokok penjualan di kredit sebesar Rp3.500.000. Selanjutnya, kita menghitung laba bersih penjualan produk sampingan sebagai pengurang beban pokok penjualan. Dengan cara penjualan sebesar Rp45 juta dikurangi dengan beban pokok penjualan bersih sebesar Rp26.500.000 sehingga menghasilkan laba kotor sebesar Rp18.500.000. Kemudian laba kotor dikurangi beban operasional
sebesar Rp4.250.000 sehingga menghasilkan laba bersih sebesar Rp14.250.000. Jenis keempat yaitu penjualan produk sampingan sebagai pengurang biaya produksi. Jurnalnya, kas atau piutang usaha didebet sebesar Rp3.500.000. Kemudian produk dalam proses atau PDP dikredit sebesar Rp3.500.000. Untuk menghitung laba bersih yaitu penjualan sebesar Rp45 juta dikurangi dengan beban pokok penjualan bersih sebesar Rp27.375.000 sehingga menghasilkan laba kotor sebesar Rp17.625.000. Kemudian laba kotor dikurangi dengan beban operasional sebesar Rp4.250.000 sehingga menghasilkan laba bersih sebesar Rp13.375.000. Kemudian metode tanpa alokasi biaya yang kedua yaitu metode penjualan atau pendapatan bersih dengan contoh soal sebagai berikut. PT Makmur Abadi sebagai perusahaan yang menghasilkan berbagai jenis produk utama dan produk sampingan. Berikut informasi biaya gabungan untuk bulan Agustus tahun 2010, yaitu total produksi sebesar 20.000 unit, yaitu Rp40 juta. Penjualan produk utama sebesar Rp45 juta. Beban administrasi dan pemasaran produk utama sebesar Rp4.250.000. Persediaan akhir sebesar Rp10 juta. Hasil penjualan produk sampingan sebesar Rp4.750.000. Kemudian beban administrasi dan pemasaran produk sampingan sebesar Rp700.000. Dan yang terakhir biaya pemrosesan produk sampingan setelah titik pemisah yaitu sebesar Rp350.000. Perlakuan terhadap hasil penjualan produk sampingan berdasarkan metode penjualan atau pendapatan bersih dapat menggunakan salah satu dari 4 cara sebelumnya. Sudah dijelaskan dalam metode penjualan atau pendapatan kotor. Dalam menghitung laba bersih, yaitu dengan cara penjualan sebesar Rp45 juta dikurangi dengan beban pokok penjualan sebesar Rp30 juta, sehingga menghasilkan laba kotor sebesar Rp15 juta. Kemudian laba kotor dikurangi beban operasional sebesar Rp4.250.000 yang menghasilkan laba operasional sebesar Rp10.750.000. Dan kemudian laba operasional ditambah dengan pendapatan atau bebanan operasional yaitu sebesar Rp3.700.000 sehingga menghasilkan laba bersih sebesar Rp14.450.000. Selanjutnya, metode dengan alokasi biaya. Dengan metode ini, produk sampingan memperoleh alokasi biaya dari biaya gabungan sebelum dipisah dari produk utama. Metode dengan alokasi biaya ini ada dua, yaitu metode biaya pengganti. Metode ini umumnya digunakan oleh perusahaan yang hasil produk sampingannya digunakan sendiri sebagai bahan atau bahan penolong. Metode yang kedua yaitu metode harga pasar atau pembatalan biaya. Metode ini, produk sampingan mendapatkan alokasi biaya gabungan pada saat titik pemisah dengan melakukan estimasi harga jual produk sampingan terlebih dahulu. Contoh dari metode harga pasar atau pembatalan biaya yaitu PT Karya Makmur merupakan perusahaan susu.
Biaya gabungan dalam produk sampingan pada saat titik pemisah diestimasi sebesar 120.000. Nilai dihitung dari estimasi harga jual sebesar 300.000. Dikurangi dengan beberapa elemen seperti estimasi laba kotor sebesar 45.000, estimasi biaya produk statistik pemisah sebesar 100.000, serta estimasi beban administrasi dan pemasaran sebesar 35.000. Apabila produk sampingan perlu diproses lebih lanjut untuk menjadi produk yang lebih sempurna sebelum dijual, maka terdapat tambahan biaya produk untuk proses produk sampingan tersebut sebesar 80.000, sehingga total biaya produk sampingan sebesar 200.000. Ini didapat dari 120.000 ditambah 80.000. Biaya gabungan ke dalam produk sampingan menggunakan metode harga pasar atau pembatalan biaya, yaitu total biaya gabungan sebesar 12 juta dikurangi dengan alokasi biaya gabungan ke dalam produk sampingan sebesar 120.000, sehingga menghasilkan alokasi biaya gabungan ke dalam produk utama yaitu sebesar 11.880.000. Dan untuk total biaya produk sampingan itu didapat dari alokasi biaya gabungan ke dalam produk sampingan sebesar 120.000 ditambah dengan biaya produksi untuk memproses produk sampingan setelah titik pemisah sebesar 80.000, sehingga menghasilkan 200.000. Kemudian untuk menentukan jumlah unit, yaitu biaya per unit dari produk sampingan didapat dari 200.000 dibagi 500 unit, sehingga menghasilkan 7.500 unit. Kemudian biaya per unit dari produk utama yaitu didapat dari 11.880.000 dibagi 7.500 unit, sehingga menghasilkan 1.584 rupiah. Akuntansi untuk produk utama. Produk utama adalah jenis produk yang dihasilkan dari proses produksi secara simultan, tetapi nilainya relatif besar dibandingkan dengan produk sampingan. Ada 4 metode yang digunakan untuk mengalokasikan produk utama. Yang pertama yaitu metode harga pasar dan harga jual pasar hipotetis, 2 metode biaya rata-rata per unit, 3 metode biaya rata-rata tertimbang, dan 4 metode unit kuantitatif. Yang pertama yaitu metode harga pasar dan harga jual pasar hipotetis. Metode harga jual pasar adalah metode alokasi biaya gabungan ke produk utama berdasarkan perbandingan harga jual produk utama. Berikut contohnya. Sebuah perusahaan pengolahan daging sapi memproduksi 3 jenis produk utama yaitu bakso, sosis, dan burger. Untuk proses produksi, perusahaan mengeluarkan biaya gabungan sebesar 16 juta. Harga jual per unit kemasan untuk bakso Rp1.000, sosis Rp1.500, dan burger Rp1.750. Jumlah unit kemasan yang dihasilkan untuk bakso 5.000 kemasan, sosis 7.000 kemasan, dan burger 6.000 kemasan. Perhitungannya yaitu untuk menghitung nilai penjualan didapat dari jumlah unit kemasan dikalikan dengan harga jual per unit kemasan. Untuk bakso 5.000 dikali 1.000 mendapatkan hasil 5 juta rupiah dengan persentase nilai penjualan 19%, dan untuk menghitung alokasi biaya gabungan didapat dari persentase nilai penjualan dikalikan dengan biaya gabungan sebesar 16 juta dengan hasil 3.040.000 rupiah. Untuk sosis dan burger perhitungannya sama seperti bakso, sehingga mendapatkan harga jual pasar yaitu untuk bakso Rp3.040.000, sosis Rp6.720.000, dan burger Rp6.240.000. Selanjutnya yaitu perhitungan persentase laba kotor untuk setiap jenis produk dari produk utama. Diketahui jumlah unit kemasan, nilai penjualan, dan beban pokok penjualan. Untuk menghitung laba kotor, didapat dari nilai penjualan dikurangi beban pokok penjualan. Pada bakso,
Nilai laba kotornya yaitu 5 juta rupiah dikurangi 3.040.000 rupiah, hasilnya yaitu 1.960.000 rupiah dengan persentase 40,2%. Untuk sosis dan burger perhitungannya sama seperti bakso. Sebagian produk utama pada saat di titik pemisah belum diketahui harga jual pasarnya atau masih memerlukan proses lebih lanjut sehingga produk tersebut tidak dapat langsung dijual. Alokasi biaya gabungan ke dalam produk utama setelah titik pemisah dapat menggunakan metode harga jual pasar hipotetis. Berikut contohnya. Perusahaan pembuat bumbu dapur dalam kemasan botol memproduksi 3 jenis produk, yaitu bumbu kari, bumbu rendang, dan bumbu gulai. Untuk memproses produk tersebut, perusahaan mengeluarkan biaya gabungan sebesar Rp600.000. Bahan baku dari produk gabungan tersebut adalah bumbu-bumbu dasar yang masih memerlukan proses lebih lanjut untuk menghasilkan produk-produk utama sebelum akhirnya dapat dijual. Tambahan biaya untuk memproses masing-masing Rp100.000 untuk bumbu kari, Rp125.000 untuk bumbu rendang, dan Rp150.000 untuk bumbu gulai. Harga jual per botol kemasan untuk bumbu kari yaitu Rp500, bumbu rendang Rp450, dan bumbu gulai Rp600. Jumlah produk yang dihasilkan untuk kari yaitu 1.000 botol, bumbu rendang 1.250 botol, dan bumbu gulai 750 botol. Perhitungannya, untuk menghitung nilai penjualan didapat dari jumlah produk dikalikan dengan harga jual. Untuk bumbu kari, 1.000 dikali 500, hasilnya Rp500.000. Kemudian, untuk menghitung harga jual pasar hipotetis didapat dari nilai penjualan dikurangi dengan tambahan biaya untuk memproses lebih lanjut. Rp500.000 dikurangi Rp100.000, sehingga memperoleh hasil Rp400.000 dengan persentase harga jual pasar hipotetis 35,2%. Alokasi biaya gabungan didapat dari persentase harga jual hipotetis dikali dengan biaya gabungan sebesar Rp600.000 sehingga menghasilkan Rp211.200. Untuk perhitungan rendang dan gulai sama seperti pada bumbu kari. Sehingga diperoleh harga jual pasar hipotetis untuk bumbu kari yaitu Rp211.200, bumbu rendang Rp230.400, dan bumbu gulai Rp158.400. Yang kedua yaitu metode biaya rata-rata per unit. Metode ini adalah metode alokasi biaya gabungan ke produk utama berdasarkan biaya rata-rata, yaitu membagi total biaya gabungan dengan jumlah unit produk yang dihasilkan, sehingga setiap produk menerima alokasi biaya gabungan per unit dalam nilai yang relatif sama. Berikut contohnya. Perusahaan penggergajian kayu yang memproses kayu gelondongan menjadi kayu balok menghasilkan 3 jenis balok, yakni kayu balok kategori 1, kategori 2, dan kategori 3 yang masing-masing berjumlah 5.000 meter kubik, 7.000 meter kubik, dan 6.000 meter kubik. Dalam proses produksi tersebut, perusahaan mengeluarkan biaya gabungan sebesar Rp45 juta. Untuk menghitung biaya rata-rata per unit, total biaya gabungan dibagi dengan total unit yang diproduksi yaitu Rp45 juta dibagi dengan 5.000 ditambah 7.000 ditambah 6.000, sehingga biaya rata-rata per unit adalah 2.500 per meter kubik. Untuk menghitung alokasi biaya gabungan didapat dari jumlah produk dikalikan dengan biaya rata-rata per unit yaitu sebesar Rp2.500. Untuk kayu balok kategori 1, alokasi biaya gabungan yaitu 5.000 dikali dengan 2.500 didapatkan hasil Rp12.500.000. Untuk kayu balok kategori 2 dan kategori 3 perhitungannya sama seperti kategori 1, sehingga didapatkan biaya rata-rata per unit. Untuk kategori 1 Rp12.500.000, kayu balok kategori 2
Rp17.700.000 dan kategori 3 Rp15 juta. Yang ketiga yaitu metode biaya rata-rata tertimbang. Metode biaya rata-rata tertimbang adalah metode alokasi biaya gabungan ke produk utama dengan cara mengalihkan total biaya gabungan dengan dasar alokasi dari masing-masing jenis produk dalam bentuk persentase. Berikut contohnya. Perusahaan tambang mineral memproduksi berbagai jenis produk dengan karakteristik yang berbeda, yaitu emas, perak, dan tembaga. Yang mana jumlah produk yang dihasilkan masing-masing sebesar 500, 1000, dan 1500 on. Karena jenis produk yang dihasilkan berbeda, maka angka penimbang yang digunakan masing-masing sebesar 6, 2, dan 2. Biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan untuk membuat ketiga produk tersebut sebesar Rp50 juta. Untuk perhitungan jumlah produk tertimbang didapat dari jumlah produk dikalikan dengan angka penimbang, yaitu untuk emas 500 on dikali 6, sehingga mendapatkan hasil 3000 ons dengan persentase jumlah produk tertimbang, yaitu 37,5%. Untuk alokasi biaya gabungan, persentase jumlah produk tertimbang dikali dengan biaya gabungan. Untuk emas yaitu Rp18.750.000. Untuk perak dan tembaga perhitungannya sama seperti emas. Sehingga didapatkan biaya rata tertimbang untuk emas yaitu Rp18.750.000, perak Rp12.500.000, dan tembaga Rp18.750.000. Yang keempat yaitu metode unit kualitatif. Metode unit kualitatif adalah metode alokasi biaya gabungan ke produk utama berdasarkan perbandingan unit produk gabungan yang dihasilkan, yang mana jumlah unit produk digunakan sebagai dasar untuk mengalokasikan biaya gabungan. Berikut contohnya. Perusahaan tambang minyak yang menghasilkan beberapa jenis produk utama, yaitu gasolin, bensin, kerosin, minyak pelumas, dan minyak bakar. Karena produk yang dihasilkan memiliki satuan unit yang berbeda, maka perlu adanya konversi menjadi satuan unit yang sama, yaitu barel. Jumlah barel dari gasolin yaitu 8.700, bensin 1.400, kerosin 3.200, minyak pelumas 900, dan minyak bakar 15.600, dengan total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp25 juta. Perhitungannya yaitu mencari persentase jumlah produk, kemudian alokasi biaya gabungan didapat dari persentase jumlah produk dikalikan dengan biaya gabungan, sehingga didapatkan untuk gasolin sebesar Rp7.300.000, bensin Rp1.175.000, kerosin Rp2.675.000, minyak pelumas Rp750.000, dan minyak bakar Rp13.100.000.